Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan keunggulan komparatif 1. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Siti Rohimatul Fauziah, saya sendiri, dan juga sebagai moderator. Yang kedua, Siti Maria Ulfa dan Niken Sari Patria Herawati. Langsung saja keunggulan komparatif. Yang pertama, keunggulan mutlak. Kaum klasik sebelum David Ricardo umumnya berpendapat bahwa suatu negara mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain, yaitu karena mempunyai keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Indonesia akan mengekspor rempah-rempah ke Persia dan Persia akan mengekspor permadaninya ke Indonesia. Yang kedua yaitu keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, yang berlaku adalah teori keunggulan komparatif atau biasa disebut comparative advantage. Suatu negara hanya akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Di situ juga ada fotonya. Dalam keadaan ini pun Indonesia masih akan mengekspor rempah-rempah ke Persia dan Persia mengekspor permadani ke Indonesia karena Persia mempunyai keunggulan komparatif dalam produksi permadani dan Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam produksi rempah-rempah. 3. Spesialis harga. Sekarang anggap bahwa Persia seluruhnya tersedia 600 hari kerja dan di Indonesia tersedia 800 hari kerja. Hari kerja yang tersedia ini kita anggap sebagai batas kapasitas di masing-masing negara untuk memproduksi barang-barang tersebut dengan kebutuhan hasil kerja yang sama seperti di atas, yaitu sebagai berikut. Maka kita bisa menggambarkan batas kemampuan produksi atau Production Possibility Frontier atau PPF bagi kedua negara sebagai terlihat pada halaman berikut. Garis PPF ini dapat dengan cara sebagai berikut. Kita mulai dengan Persia. Bila hari kerja yang tersedia di Persia dipergunakan untuk seluruhnya untuk memproduksi permadani, maka maksimum akan bisa dihasilkan 300 helai permadani. Sedangkan bila dipergunakan seluruhnya akan memproduksi rempah-rempah, maksimum akan diperoleh 200 kg rempah-rempah. Seandainya tidak ada kemungkinan untuk menukarkan barang, maka kemungkinan besar negara tersebut akan menggunakan sumber ekonominya untuk menghasilkan kedua barang tersebut. Garis yang terhubung titik sumbu pada vertikan untuk 300 helai permadani dan titik sumbu horizontal untuk 200 kg rempah-rempah menunjukkan sebagai kombinasi permadani dan rempah-rempah yang maksimal boleh dihasilkan 600 hari kerja. Inilah garis PPF bagi Persia dengan 600 hari kerja yang tersedia. Dengan lain kata, setiap unit barang tersebut mempunyai biaya yang tetap atau constant cost untuk memproduksinya. PPF bagi Indonesia bisa dibuat sejalan dengan pembuatan PPF bagi Persia. PPF ini dicerminkan oleh garis lurus yang menghubungkan 200 helai permadani yang maksimum bisa dihasilkan oleh Indonesia dengan 800 hari kerja dan 200 kg rempah-rempah yang juga hasil rempah-rempah maksimum dengan 800 hari kerja. Seandainya kemudian perdagangan antar kedua negara dibuka, kesimpulan kita di atas mengatakan bahwa Persia akan mengekspor permadani dan mengimpor rempah-rempah dan Indonesia akan mengekspor rempah-rempah dan mengimpor permadani. Sebab bahwa bagi Persia lebih menguntungkan untuk menukarkan permadaninya dengan rempah-rempah di Indonesia daripada di Persia sendiri, dan bagi Indonesia lebih menguntungkan menukarkan rempah-rempahnya di Persia daripada di Indonesia sendiri. Apa akibat dari adanya manfaat dari perdagangan ini?
tergantung pada pola produksinya, mana yang lebih menguntungkan bagi masing-masing negara. Uraian di atas menggambarkan dalil bahwa dalam kasus constant cost, perdagangan bebas cenderung untuk mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi secara penuh dalam produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif bagi negara tersebut, dan memproduksi rempah-rempah sejumlah hanya diperlukan 2/3 atau sama dengan 4 kali 2/3 hari kerja. Tentunya ini lebih menguntungkan bagi Indonesia. Uraian di atas mengartikan bahwa dalam kasus constant cost, perdagangan bebas cenderung untuk mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi secara penuh dalam kondisi produksi barang yang memiliki keunggulan. 4. Harga relatif. Perdagangan akan terjadi pada suatu perbandingan harga antara permadani dan rempah-rempah tertentu. Perbandingan harga ini relatif atau rasio harga atau kadang-kadang disebut juga dasar penukaran. Harga relatif menunjukkan beberapa helai permadani bisa diperoleh dari setiap kilo rempah-rempah atau sebaliknya. Secara langsung kita bisa mengatakan suatu dalil bahwa harga relatif setelah terjadi perdagangan akan terletak di antara harga relatif di masing-masing negara sebelum terjadi perdagangan. Sebaliknya, seandainya harga relatif yang terjadi adalah lebih kecil, 2/3 kilo misalnya setengah kilo, maka jelas Persia tidak akan mau menjual permadaninya dengan harga ini, sehingga tidak akan terjadi perdagangan. Dalam hal ini, ekspor rempah-rempah dari Indonesia tidak akan terjadi sehingga perdagangan pun tidak akan terjadi. Jelaslah bahwa harga relatif setelah perdagangan terjadi haruslah di antara harga relatif sebelum perdagangan terjadi di masing-masing negara. Bila di luar batas-batas ini, maka perdagangan tidak akan terjadi. John Stuart Mill, ahli ekonomi Inggris setelah Ricardo, adalah yang pertama menemukan dalil yang dikenalkan dengan nama hukum permintaan timbal balik atau the law of reciprocal demand. Hukum ini akan kita bicarakan lebih lanjut nanti. Sekarang kita hanya mengatakan bahwa tingkat harga relatif keseimbangan atau setelah terjadi perdagangan ditentukan oleh tarik-menarik antar kedua kekuatan ekonomi dan kedua belah pihak. Manfaat potensial dari perdagangan. Atas dasar dalil mengenai spesialisasi di atas, maka Persia akan menggunakan seluruh tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi 300 helai permadani. Garis CPF yang baru ini menunjukkan bahwa setelah terbuka kesempatan perdagangan, setiap helai permadani bisa ditukar dengan harga relatif perdagangan internasional, yaitu dengan 5/6 rempah-rempah. Pembahasan di atas menggambarkan dalil di bawah ini. Manfaat potensial yang diperoleh oleh suatu negara dari adanya perdagangan ditunjukkan oleh pergeseran garis CPF-nya ke atas. Semakin besar manfaat potensial yang diperolehnya, dalil manfaat potensial ini mempunyai 6. Volume ekspor dan impor. Pola konsumsi pada prinsipnya bisa dipilih di antaranya titik-titik pada CPF yang baru atau sesudah perdagangan terjadi, yaitu pada garis yang terputus-putus. Seandainya posisi konsumsi yang dipilih terletak pada titik A bagi Persia dan titik B bagi Indonesia. Yang ketujuh, hukum permintaan timbal balik. Sesuai dengan hukum pasar biasa, maka harga perdagangan bagi rempah-rempah meningkat relatif terhadap permadani. Atau dengan perkataan, dasar penukaran Indonesia cenderung untuk menjadi lebih menguntungkan negara ini. Sedang dasar penukaran Persia memburuk. Dasar penukaran suatu negara sedang berkembang bisa memburuk atau membalik atau dibanding dengan dasar penukaran negara-negara maju. Tergantung pada macam-macam barang utama yang diekspor. Negara-negara pengekspor barang-barang tradisional, contohnya karet, jute, dan sebagainya, mungkin justru mengalami dasar penukaran yang memburuk. Uraian di atas menggambarkan bagaimana hukum permintaan timbal balik. Inti dari hukum ini mengatakan bahwa harga relatif atau dasar penukaran keseimbangan ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan negara tersebut terhadap barang-barang hasil negara lain dan kekuatan permintaan negara lain terhadap barang-barang yang dihasilkan negara tersebut. Sekian video dari kelompok kami, semoga bisa memberikan manfaat bagi yang mendengarkan. Sekian dari kami.
Jika ada salah kata, dimohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.